PPT ada ya? PowerPoint? PowerPoint. Ada? Ada, Bu. Insya Allah ada. Seingat saya. Tapi ini harus ada di tujuan juga di indikator. Jadi indikatornya masih perlu ditambah. Oke, saya kira itu ya. Nggak ada lagi, masih ada pertanyaannya? Ya, saya kira itu. Jadi itu apa yang dicantumkan di sini harus menjadi tujuan pembelajaran dan indikatornya. Begitu. Kita memberikan tagihan begitu, tapi tidak ada tujuan pembelajaran. Itu artinya kalau dari segi ini untuk apa diberikan? Kalau memang tidak menjadi tujuan pembelajaran. Jadi harusnya itu kan penting. Ya, jadi itu apa namanya harus dicantumkan di ruang indikator dan tujuan pembelajaran. Termasuk nanti dalam evaluasi. Evaluasi yang coba bisa kita lihat. Bisa ditayangkan evaluasinya. Saya lanjut ya. Gimana ini? Evaluasi ya, Bu. Evaluasi. Dengar enggak? Ada ya suara saya? Ya, ini. Instrumen evaluasi pembelajaran. Coba diperbesar tulisannya. Ya, Bu. Ini analisis penilaian pengetahuannya. Tadi itu menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan sama dengan seperti yang di RPP dan LKPD tadi. Ini stimulusnya. Berdasar dasar. Coba kita lihat dulu. Ya, Bu. Ya, kelompok yang diuji menjelaskan pengertian kalor dengan tepat. Ya. Tingkatan berpikir menghitung jumlah kalori yang terkandung. Ya, tidak sesuai ini. Tidak masuk ya, Bu. Kelompok yang diuji menjelaskan pengertian kalor, tapi tingkatan berpikirnya menghitung jumlah kalori. Tidak sejalan kan? Satu menemukan definisi, satu menghitung. Pernyataan tentang pengaruh suhu terhadap objek yang ada di lingkungan sekitar. Tunggu dulu. Menjelaskan tentang pengaruh suhu terhadap objek yang ada di lingkungan. Menjelaskan pengaruh suhu terhadap objek yang ini tidak muncul di teori tadi di indikator. Kenapa lain lagi? Tidak ada indikator. Suhu. Ya, Bu. Saya kira bukan yang dibahas di sini. Kemudian menjelaskan bagaimana cara kalor tersebut dapat berpindah. Ini perpindahan kalor. Di sini tidak membahas perpindahan kalor. Menjelaskan pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda. Ini juga tidak ada pula dibahas di pertemuan ini. Ya, jadi ini semua evaluasinya Bu tidak benar. Ya, Bu. Ya, diperbaiki lagi disesuaikan indikator, kemudian ya disesuaikan semua di RPP, di LKPD, bahan aja dan evaluasi. Ya, ini indikatornya lain, penilaiannya lain. Ya, oke, saya kira cukup Bu ya, intinya mau diperbaiki. Iya, Bu. Terima kasih. Jadi itulah gunanya kita mereview begini, diperhatikan. Komentar-komentarnya jangan hanya mengatakan sudah bagus, tapi tidak diperbetul-betulkan. Ya. Intinya dalam review ini menyesuaikan KD, tujuan, IPK, dan proses dan penilaiannya. Termasuk juga medianya. Tadi medianya sudah ditayangkan ya?
Tadi PPT-nya sudah ya, sudah ditayangkan. Halo? Enggak, saya kira berikutnya. Silakan. Yang belum? Saya, Bu. Ya. Saya juga belum, Bu. Ya, silakan. Saya dulu atau Ibu? Saya dulu ya, Bu Zulaika. Boleh, Bu. Kalau saya izin sholat dulu, Bu, ya. Ya, ya. Ya, lanjut, Bu. Makasih, Bu. Yuk, sukses. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah kelihatan. Ya, terima kasih. Ya, ini RPP saya. KD-nya menganalisis ini C4, jadi saya mulai dari indikator pendukungnya dari C1, kemudian ada C2, indikator kuncinya dari C3 sampai C4, yaitu menentukan dan menganalisis. Kemudian ada indikator pengayaannya, ini C5, memprediksikan. Kemudian indikator keterampilannya di sini melakukan pengamatan, melakukan percobaan, dan menyajikan hasil pengamatan. Tujuannya di sini pasti terkait dengan indikatornya. Ya, di sini saya menggunakan menggunakan TPA-CK-nya, yaitu menonton video. Kemudian di sini juga ada literasinya, kemudian ada diskusinya. Ini materinya, yaitu pada materi reguler terdapat materi faktual, konseptual, dan prosedural, kemudian ada materi remedial dan pengayaan. Ini metodenya literasi diskusi, modelnya discovery, pendekatannya scientific, TPAC. Ini adalah media pembelajarannya, videonya menggunakan link YouTube dan e-modul yang sudah dibuat. Kemudian sumber belajarnya dari buku dan juga dari online. Ini langkah-langkah pembelajarannya. Maaf, ini alokasi waktunya masih 2 kali 40 menit, belum saya sesuaikan 30 menit. Di sini pada kegiatan pembelajaran ada sinkronus dan asinkronus. Pada kegiatan awal itu sinkronus menggunakan Google Meet. Kemudian kegiatan intinya ini menggunakan langkah-langkah discovery. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Kegiatan penutupnya ini juga menggunakan Google Meet sinkronus. Kemudian penilaiannya meliputi aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Saya lanjutkan ke bahan ajarnya. Ini bahan ajar yang saya buat. Ada judul, kemudian KD, tujuan, ada deskripsi peta materinya, kemudian ini mulai materinya. Saya di dalamnya saya beri video. Ini sebenarnya menggunakan Canva. Kemudian ini materinya dilengkapi dengan ada contoh soal, rangkuman, serta latihan soalnya, serta daftar pustaka. Kemudian LKPD-nya. Di sini saya karena sekolah saya itu luring, maka bisa melakukan kegiatan praktikum untuk menyelidiki atau membuktikan bahwa zat padat itu memuai jika dipanaskan menggunakan alat namanya mesin. Di sini pada LKPD saya tuliskan KD-nya, tujuan, ada petunjuk umum, teorinya, kemudian ada alat dan bahan yang digunakan, langkah kerja,
pertanyaan serta kesimpulan dan daftar pusaka. Setelah itu, medianya, ini saya juga menggunakan media PowerPoint, kemudian saya tampilkan video juga di sini untuk motivasi sebelum anak-anak melakukan percobaan. Cukup ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir alat evaluasi. Alat evaluasinya di sini saya menggunakan ini penilaian sikapnya. Ada petunjuk untuk menilai sikap peserta didik menggunakan teknik observasi yang ditulis dalam jurnal. Kemudian pada penilaian pengetahuannya ini dilakukan analisis KD terlebih dahulu, kemudian menuliskan stimulus, kemampuan yang diuji serta tingkatan berpikirnya. Kemudian setelah itu kompetensi dasarnya dijabarkan menjadi indikator soal. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita menyusun kisi-kisi soal dari indikator tersebut, lalu dibuat kartu soalnya serta kunci dan pedoman perskorannya. Di sini pedoman perskorannya juga sudah ada. Kemudian untuk penilaian keterampilan yang saya lakukan yaitu dengan penilaian kinerja disertai dengan rubriknya. Dan di sini juga ada pedoman perskorannya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini penilaiannya hanya berapa itu soal ini? Hanya sedikit ya? Baru 3 Bu. Ya. Nanti saya lengkapi. Ya, tapi sebenarnya di sini saya lihat itu ada juga perhitungan apa tadi ya? Keputusan semua ya? Iya, ya nanti saya lengkapi. Ya, baik Bu. Semuanya ini kurang. Harus Ya. ada perhitungannya kan? Iya, iya Bu. Di sini juga ada perhitungan di sini. Ya ini kan ada perhitungan ini. Di Ya, tadi tidak ada di indikator dan tujuannya. Oh, Kemudian baik, ini Bu. perhitungannya ini kan nanti apa ada juga di percobaan ini kan? Iya. Ya, jadi di LKPD-nya dia dilengkapi juga nih latihan soal seperti ini. Begitu. Berdasarkan baik, Bu. data, berdasarkan data hasil percobaan, dia harus apa namanya melakukan perhitungan juga. Baik, Bu. Di LKPD ada contoh soal untuk mengerjakan ini juga harus ada. Oh, Ya. iya, iya. Ya, terima kasih, Bu. Itu segera cukup ya. Siapa lagi yang belum? Ini sudah mau maghrib soalnya. Bu Sulaika yang belum, Bu. Tinggal satu ya? Iya. Ini Ibu Sulaika ini apa namanya jaringannya bagus nggak? Halo Bu Sulaika, ini jaringannya bagus. Mana Bu Sulaika? Tadi katanya izin sholat gitu, Bu. Iya, Bu. Bu Sulaika nggak ada ya? Ya, ada, Bu, ada, Bu. Ini jaringannya Bu Sulaika bagus ya? Sebentar, Ibu. Bu Sulaika ini selalu terlambat join. Udah, Bu, tadi izin sholat sebentar. Enggak, maksudnya selalu terlambat join ini maksudnya tempatnya di mana gitu? Di rumah, Bu. Iya.
Coba dimunculkan saja mukanya, Bu. Supaya kita, yang lain kan memunculkan semua mukanya memang aja. Ibu sudah ketemu filenya nggak? Yang mau ditayangkan? Sudah muncul Ibu? Mohon maaf Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbesar lagi hurufnya, Bu. Besarkan. Iya Bu. Sudah? Ya. Ini RPT saya. Submaterinya tentang perpindahan kalor. Kemudian ini ada kompetisi intinya KI 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kompetisi dasarnya 3.4, memahami konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di indikator pencapaian kompetisi itu 3.41 menuliskan macam-macam perpindahan kalor, itu C1 lot. Kemudian indikator kuncinya menjelaskan macam-macam perpindahan kalor, itu C2 lot juga. Kemudian di selanjutnya menentukan macam-macam perpindahan kalor Itu menentukan macam-macam perpindahan kalor hanya menyebutkan saja kan? Apa bedanya 341 dengan 343? yang mana Bu? Apa bedanya 341 indikator 341 dengan indikator 343? Kalau di 41 itu siswa dapat menuliskan macam-macam perpindahan kalor Ibu. Apa jawabannya itu? Konveksi, radiasi itu Bu. Kalau kemudian kalau yang C3 ini hasil dari praktikum Ibu, hasil praktek siswa dapat menentukan yang mana perpindahan secara konveksi, secara radiasi, dan secara konveksi. Berarti masih di indikator ini keterampilan. Iya Bu. Menentukan mengidentifikasi. Iya Bu. Kemudian yang 3.43 mengaitkan macam-macam perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, itu C4. Mengaitkan itu kalau mengaitkan apa dengan apa? Kalau mengaitkan itu masih ada dua variabel atau dua objek yang dikaitkan. Ini hanya satu. Benar nggak mengaitkan mengaitkan? Menganalisis memilah-milah